Teman-teman PTPS, kita coba untuk analisa isinya ya, dari Siwaslih 2024 untuk proses entry data. Jadi mulai dari A1, apakah terjadi kegiatan kampanye di masa tenang? Ini harus dipahami, kegiatan kampanye bukan gambar yang tersisa ya. Jadi nek gambar yang tersisa nanti kita bersihkan jika jenengan menemukan koordinasi dengan PKD. Jika PKD mengarahkan, langsung tertibkan, langsung bersihkan. Monggo dibersihkan, tetapi ketika jenengan membersihkan itu, ini nanti pasti ada petunjuk lanjutan ya, tapi garis besarnya seperti itu. Ketika Anda ngeringkesi gambar, menertibkan gambar, gunakan atribut Bawaslu ya, cekne ora tadi salah tompo gitu. Gunakan atribut Bawaslu yang sudah Anda terima. Jadi boleh menggunakan rompinya, boleh menggunakan topinya, tapi dijogo cekne resi, ojo engko terus bletok kabeh sesuk digawe ya bingung kan gitu. Itu nggih, jadi untuk penertiban gambar dan seterusnya nanti kita ada koordinasi lagi teman-teman PKD itu gimana, tapi tugas PTPS sebenarnya adalah mengawasi di lingkungan TPS, ya. Jadi wilayah kerja TPS jenengan itu bukan berarti sak desa, bukan. Itu nanti kita koordinasi lagi di Rakernis, ini bisa dijelaskan lebih lanjut ya untuk yang ini. Jadi yang dimaksud kegiatan kampanye itu wonge jek kampanye gitu loh, bukan gambar yang tersisa. Terus yang kedua, ini ya ketika dijawab ya, uraikan kronologis kejadiannya. Apa saran perbaikan dan tindak lanjutnya ya, kita memberikan saran perbaikan. Yang dimaksud saran perbaikan adalah ketika kita menyarankan ojo kampanye iki wis ora oleh, wis masa tenang. Waya kampanye wis leren. Batasan dari PTPS di situ. Jadi memberikan saran perbaikan secara lisan, namun koordinasikan dulu dengan Bapak Ibu PKD, apakah langsung dihandle oleh PKD atau itu kan pasti melihat skalanya kan. Lah nek sing teko ki wong kok kabupaten langsung kono sing kampanye. Misalnya meskipun itu sangat-sangat kecil kemungkinannya. Mungkin jenengan juga grogi juga. Nah, koordinasikan saja dengan PKD. Apakah terjadi praktik politik uang di masa tenang? Ini harus dimaknai berbeda. Kita tidak saklek ketika menemukan semua orang langsung, misalnya ono opo ngono langsung kita laporkan ke Bawaslu. Untuk poin ini koordinasikan dulu dengan PKD langkah apa. Jadi semuanya ketika itu tidak sesuai di lembar A1 ini harus berkoordinasi dengan PKD, petunjuknya seperti apa. Untuk lanjut untuk A2, pengawasan persiapan pemungutan suara. Apakah KPPS sudah menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada semua pemilih? Nah, yang dimaksud pemilih itu sopo. Jadi yang dimaksud pemilih itu kan sing ono ning kuno gitu loh. Jadi seseorang atau pemilih sing ada di rumah dan akan pulang, dipastikan pulang untuk memilih di esok harinya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini ndak bisa dimaknai begitu saja. Gini DPT berarti pemilih, ya clear. Tapi nek wong sing nduk DPT iki wis ninggal, terus undangane dikirimkan, kan itu nanti
ada potensi untuk digunakan orang lain. Nah, dari situ yang dimaksud di sini adalah seseorang yang terdaftar di DPT ada di rumah gampangannya, atau bukan ada di rumah ya, akan memilih untuk besok. Jadi bukan harus ada di rumah pada saat ngekek undangan, tidak. Tapi maksudnya ya isok milih lah, katakan saja seperti itu. Terus seseorang yang bepergian dan dipastikan oleh keluarganya sesuk teko milih, nah itu harus sampai pada H-1. Jadi di persiapan pemungutan suara itu. Nah ini kan ya harus ya sebenarnya. Jika tidak, jadi jangan menunggu sampai jam 12 bengi nih. Jadi ketika itu waktu-waktu sudah misalnya jam itu, koordinasikan terus dengan KPPS, progresnya seperti apa. Nanti pun jenengan akan diminta laporan oleh BKD. Berapa yang sudah terkirim, berapa yang belum, kenapa, itu nanti ada. Jadi ini meskipun jenengan isi nantinya pun harus ya, jika tidak serius kuwi ngono kan. Harus sesuatu sing bener-bener urgent. Harus bisa dijelaskan. Misalnya tidak ada yang tidak tersampaikan di sini, apa kendalanya ya? Karena misalnya ini memang harus diisi tidak ya, karena seseorang tersebut dipastikan tidak hadir karena ada di luar daerah, di luar Jawa, di luar negeri dan seterusnya. Ini nanti spesifik kita nunggu BIMTEK untuk sing Panwas juga ya, tetapi acuannya ke sana. Untuk yang kedua, apakah TPS sudah didirikan pada pukul 23.59? Ini harus ya. Kenapa? Ini koordinasikan jangan sampai koyo ngono kuwi, sampai diupret-upret sebelum sampai 23.59. Maghrib saja belum berdiri, walah lah sing teko iso wong sak Indonesia iki. Kok sak Indonesia, kok ramen. Ada cerita sedikit ya. Jadi malam-malam yang untuk pemilu kemarin itu kurang sesuai. Beyuh wong sing teko iki sampai polisi dilalah ono sing kok kabupaten panik. Yakin panik. Jadi koordinasikan terus di H-1 itu TPS didirikan mulai jam berapa. Nah, nanti selesai jam berapa. Nanti pun jenengan akan ditanya oleh PKD progresnya seperti apa terus ini. Jadi itu nanti jawabannya saya yakin pasti ya. Apakah TPS berada di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh penyandang disabilitas, pengguna kursi roda dan lanjut usia? Ini jawabannya harus ya. Jika tidak, langsung beri saran perbaikan dan berusaha diperbaiki. Nah, tetapi ini pun harus disikapi dengan gini ya, lanjut usia ini nanti solusinya apa ketika memang ada, itu harus dipikirkan dari awal gitu. Terus yang melompati parit ini tidak tawar menawar, melompati parit, melompati kalenan lah gampangannya. Ya sembuh piye lek gawe ne dalan, harus dibuatkan. Jadi harus memberikan saran perbaikan itu gitu. Hal-hal mendasar teknis nanti bisa ditanyakan saat kita rakernis selanjutnya. Tapi lek sampean ras rantan, kira-kira sing sampean takon aku ra iso ngono, langsung sampean takokno, sampean tak Pak Ketua, ora apa-apa. Pak Komisioner yang lain tidak apa-apa. Jadi ini harus diperbaiki nih sampai ya. Tetapi ketika yang dimaksud adalah disabilitas dan kursi roda, misalnya dalane nek gawe kursi roda kan harus selebar wong nggawa kursi roda, tetapi di situ jenengan lihat di DPT itu ada ndak disabilitasnya. Jika tidak, sing disabilitas sing kursi roda bisa di skip gitu nggih.
Lanjut untuk nomor 4, apakah KPPS telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya pada 26 November 2024? Idealnya ini ya. Jadi ya sekitar selambat-lambatnya ya jam 7 jam 8 biasa. Itu selambat sekali itu. Soalnya ketika jadi gini, begitu persiapan TPS selesai, jenengan langsung konfirmasi ke PKD, TPS selesai, TPS sekian, desa sekian, desa ini mesti roh ya Pak PKD, TPS sekian selesai, segera laporkan. Jadi TPS selesai dan siap menerima logistik gitu ya, langsung laporkan agar Pak PKD segera memprioritaskan, berkoordinasi dengan BPS tentunya ya, agar segera mempersiapkan pengiriman ke TPS jenengan. Itu nggih. Jadi ini harus ya. Jika tidak wes sampai koordinasi terus, rundingkan terus gitu. Ini kalau tidak ubakoro. Apakah terdapat kekurangan atau kerusakan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya pada 26 November 2024? Ini terbatas, ini jawabannya kan tidak ya. Tapi jika iya ya ora apa-apa. Nah, ini ketika iya. Jadi yang dimaksud gini. Di sini yang dimaksud itu sesuatu yang di luar kotak surat suara. Jadi jenengan enggak bisa misalnya, surat suara ini sama ini, tidak, itu untuk isian di hari pemilihan, di hari pencoblosan itu. Nanti ada sendiri yang di sini itu yang di luar. Misalnya sing digawe nutup itu bilik suara, jumlah kotak suara, DPT, terus apa maneh perlengkapan yang nanti coba kita list ya, apa yang harus diterima ya. Nek gak di list kok sampean bolehlah mengingatkan. Jadi ini sesuatu yang diterima tapi tidak harus membuka kotak suara. Itu nggih. Nomor 6, apakah terdapat kelebihan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya? Nah, ini kelebihan ini tidak harus tidak. Yang lebih ya wis sampean tulis lebih. Apakah kotak suara TPS yang diterima oleh KPPS dalam kondisi tersegel? Ini tidak ada harusnya ya, tapi jika tidak, apa yang menjadi kendalanya jenengan sampaikan, saran perbaikannya apa, saran perbaikan Anda yang paling utama ya. Kita lihat di dalamnya itu piye juga. Gak disegel jerone kosong, wah, iya kan? Gak disegel jerone ono apa-apa nih. Jadi sekilas saja monggo diamati bersama. Tapi ini harus dengan koordinasikan. Jadi hal-hal ini segel itu terlihat di luar. Jadi sebelum pengirim meninggalkan tempat, ngirim itu nanti PPS dan PKD. Bisa jadi jenengan juga ya yang menjemput ya. Nah, dari situ sebelum personil-personil di tingkat desa itu bergeser, jenengan harus memastikan itu sudah tersegel dengan baik. Jika memang tidak tersegel, ya mintakan segel lagi. Itu nggih untuk pertanyaan di sini di A2. Iki nek ono sesuatu takokno lur ya. Jadi seandainya saya menjelaskan ini salah, sampai debat, tidak ada seseorang yang selalu benar, tidak ada, termasuk saya. Begitu ya. Jadi ketika ada penjelasan saya yang salah, japrien engkelen di grup rapopo, kita perbaiki bersama. Untuk A3, apakah logistik pemungutan suara tepat jumlah? Nah, ini pas pemungutan suara ya. Apakah logistik pemungutan suara tepat jumlah? Nah, di sini kan sudah disampaikan, jika surat suara itu DPT plus 2,5%. Apakah pasti tepat? Ya ora tepat. 2,5% itu
teoritis, matematis gitu kan. Lah misalnya ndek kono setelah jumlah 500 sekian gitu kali 2,5%, mari ngono enek komane piye? Nah, itu yang akan dibulatkan naik gitu kan. Akan dibulatkan naik. Jadi misalnya surat suara yang diterima harusnya 525,5 lek menurut perhitungan, berarti 526. Itu hitungannya pembulatan itu gitu kan. Nah, tetapi itu mengacu lagi, intinya kalau surat suara yang diterima berapa lah. Kita menganggap itu kurang ketika kurang dari 2 DPT plus 2,5% itu kurangnya ya kurang 5, itu ya bisa dianggap, sebenarnya sih bisa dianggap kurang, tapi masih aman sebenarnya untuk pelaksanaan. Jadi ini sing perlu benar-benar dengan ini ya, langsung ke saran perbaikan ya. Jadi misalnya ya, apa kalau hitungan suara tepat jumlah, jika tidak langsung berikan saran perbaikan kanggo genepi. Misal surat suara kurang 20, kurang 50, langsung minta KPPS untuk berkoordinasi dengan PPS untuk segera mendapatkan solusi dari hal itu. Tetapi jenengan juga harus langsung berkoordinasi dengan PKD. Sampaikan, ojo meneng-menengan, hal ini serius ngoten nggih. Ojo ngeman, oh KPPS iku koncoku, jangan ngeman seperti itu. Kesamaan ngeman justru ketika apa yang kurang itu kan bukan kesalahan KPPS. Itu kesalahan di atasnya, kesalahan yang packing gitu kan. Ngeman ketika jenengan segera berkoordinasi opo sing gak bener di KPPS itu gitu ya. Lah nek ning jerone TPS itu ono sing gak bener sampean ngeman-ngeman iki konco. Lah nek PSU sing kena blacklist bareng sampean juga loh, iki angel gitu kan. Jadi itu harus dihindari. Ora usah ngeman-ngeman. Jadi untuk PKD sampai ke Panwas akan melakukan sesuatu sing terukur gitu ya. Orang ngawur. Ora kok dumeh ono kesalahan langsung urusan karo polisi misalnya. Kita akan terukur ngono lho. Kita juga ngeman juga ngono lho. Ora usah kuatir iku dumeh kanca dumeh piye. Kita semuanya duwe kira-kira, tenang saja. Itu nggih. Jadi ketika kurang langsung koordinasikan, tetapi langsung memberikan saran perbaikan. Dalam memberikan saran perbaikan, jangan harus apa ya? Ojo ngamuk-ngamuk, ojo piye ya keras-keras. Saran perbaikan. Yang penting Anda memberikan saran, pantau tindak lanjutnya, tapi jenengan sampaikan ke PKD. Itu nggih. Untuk yang kedua, apakah terdapat surat suara yang tertukar? Nah, di sini seperti yang sudah saya sampaikan, kan setelah setelah dimulai membuka surat suara kan dicek. Itu sampling lah. Disampling lah sebelum dimulai. Disampling beberapa, minta pengecekan atau biaya. Intinya ya dicek lah. Seenggaknya ndek sak bongkok iku lah didelok ndek ngarepe tertukar tidak. Jadi tertukar, sing dimaksud tertukar iki sakjane ya kecil sih kemungkinan itu. Tapi itu bukan menutup kemungkinan. Nah, ini perlakuannya sama dengan yang kurang. Langsung berikan saran perbaikan jika memang tertukar. Jangan langsung koordinasi dengan PKD. Apakah pemungutan suara dibuka pukul 7 tepat? Sebenarnya harus, tetapi karena ada aturan sing jika pemilih belum datang akan ditunda 30 menit. Pemilih yang belum datang duduk KPPS, nek KPPS iku ya kudu teko sebelum jam 7. Jika belum datang ya cari kontaknya, bukan cari kontaknya, sampean sebelumnya sudah harus punya kontaknya KPPS. Hubungi mereka, segera datang
gitu kan. Jika memang waktunya sudah krusial, jangan sampaikan ke PKD. Ini penting, gitu kan. Ini terjadi, Ki. Meskipun hasilnya bisa dilanjutkan, tapi sampaikanlah ke PKD. Lanjut ya, 4. Apakah terdapat saksi yang menahan atribut yang memuat. Nah, ini dimungkinkan. Jenengan harus jeli. Di topi, di pin. Biasanya sih hal seperti itu. Di pulpen. Nah, apakah ini harus jenengan jawab apa adanya? Sesuaikan dengan kondisi di situ. Jadi nek jenengan bisa ingatkan saran perbaikannya ya. Pak mohon dilepas, Bu mohon dilepas untuk atributnya, tidak boleh menggunakan atribut di dalam TPS. Jangan dalam TPS. Iku ora oleh nggih atribut riwa-riwi. Nek njobo TPS pun sebenarnya ndak boleh, apa meneh ning jero TPS. Bijaklah memberikan saran perbaikan. Tunggu untuk yang nomor 4, nomor 5. Apakah DPT, DPTB dan pemilih dan daftar pasangan calon di TPS diumumkan di sekitar TPS? Harus. Ini sebelum pemilihan harus clear yang ini. Jadi sebelum dimulai, ini harus sudah terpasang. Jika belum, langsung berikan saran perbaikan. Untuk hal-hal yang seperti ini, jika mereka nambeng saja baru koordinasikan dengan PKD. Tidak semua harus koordinasikan dengan PKD, tetapi untuk hal-hal yang seperti ini, karena sudah ada. Jika mereka nambeng saja, koordinasikan dengan PKD. Sebenarnya apa sih tujuan koordinasikan dengan PKD? Agar PKD ketika itu nambeng, sampaikan ke Bapak Ibu PKD agar PKD itu berkoordinasi dengan PPS, biar PPS yang menegur mereka. Cek gak salah. Tompo cekne jenengan itu gak jadi bermusuhan. Kadang itu ndek kuno lho, kita itu menjaganya. Biar atasan mereka yang menegur gitu loh. Apakah KPPS menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara? Harus ya. Jika tidak, minta mereka menjelaskan. Apakah ini cukup satu kali? Idealnya tidak. Apakah ketika dijelaskan sing ono memang 5 pas pembukaan mari ngono setelah itu sing teko ndek mburi mesti wis seru? Tidak. Ini bisa sambil lalu. Misalnya ini yang perlu diperhatikan adalah ketika sing teko itu sepuh-sepuh ngono loh. Ya sing nom-nom yakin saya sudah mengikuti lah. Seenggaknya analisanya lah sudah tepat lah. Tapi ketika sing teko-teko iki sepuh-sepuh ngelumpuk, mintalah ning kene KPPS untuk sekilas menjelaskan caranya nyoblos. Apakah tersedia alat bantu tunanetra braille template? Ini harusnya ada, tapi sempat juga tidak ada. Yang kapan hari itu tidak ada berapa gitu kan. Nah, ini boleh ini jenengan misalnya tidak memang lah misalnya ini yang harus disikapi ya braille template. Pastikan apakah di situ ada disabilitas netra di DPT. Jika tidak, ketika ada kekurangan, ya enggak masalah kan gitu. Tetapi tetap ini diisi gak apa-apa, memang kurang. Tapi di situ dijelaskan tidak ada disabilitas di situ. Disabilitas netra. Itu nggih. Apakah semua pendamping pemilih penyandang disabilitas menandatangani surat pernyataan pendamping? Harus ya. Jika tidak langsung berikan saran perbaikan. Rasah kesuwen nih, minta bertanda tangan dulu.
9. Apakah terjadi mobilitas dan atau pengerahan mataku rata gitu guys. Pilihan pemilih oleh tim sukses peserta pemilihan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Piye gini jawabannya? Ini sangat mungkin. Jadi misalnya mereka itu ngeterno misalnya ke TPS iki rada adoh ngeterno ngono kuwi lho. Tapi biasanya ini terbaca di sebelumnya. Memilih pilihan oleh tim sukses. Ini boleh dijelaskan tapi jangan menyudutkan. Kita lihat dari sudut pandang berbeda. Ini nanti kita perdalam yang ini ya. Ini Rakernis, ya tidaknya. Saya mengingatkan untuk hal ini jika memang kurang jelas. Ini wilayah Pak Ketua, nanti kita menyikapinya seperti apa. Apakah terdapat intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilihan di TPS? Termasuk di sini intimidasi itu dari jenengan sendiri. Hati-hati memberikan saran perbaikan, jangan sampai mereka merasa terintimidasi. Itu nggih. Tapi yang dimaksud di sini itu intimidasi dari orang lain, piye? Gak lucu kan ketika sing mengintimidasi sapa sampean tulis jeneng sampean dhewe lucu no. Konyol iki malian. Iku mangkane slow saja. Apakah terdapat pemilih DPK yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili RT atau RW? Atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTPL atau biodata penduduk. Wah ini ya makanya untuk DPK itu siang jam 11 boleh Anda rotok-rotok nyedek minta izin ke ketua KPPS. Karena ini waktunya DPK jenengan nyedak dengan penerima itu minta izin lah. Agar jenengan bisa ikut rodok mengawasi. Soal ini nek salah ini PSU guys. Pemungutan suara ulang, pekoro ini. Jadi ini ketika wis wayahe DPK masuk, jenengan minta izin untuk mendekat. Minta izin aja semena-mena dumeh dadi pengawas sak penake dhewe tidak. Koordinasikan yang baik. Apakah terdapat pemilih DPTB yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang sebagaimana ketentuan? Iki loh yang dimaksud sama nyedek. Iki loh yang dimaksud kemarin pertanyaan. Jika orang luar Kabupaten Jombang, tapi di Jawa Timur, masih Jawa Timur, mereka ikut memilih berarti dia dapat surat suara 1, kan gitu kan. Ini yang harus jenengan perhatikan. Oh jadi kayak loro, masalah engko kan gitu. Makanya rodok cedak, pantau ketika waya DPK itu. Waya DPTB, waya DPK setelah jam 11. Jadi Anda boleh memberikan saran ketika enek DPTB, DPK masuk, terus diterima begitu saja. Jika memang itu kosong kondisi, jadi diteleh jam 11 itu maksudnya iku lho, cek ngelumpuk guys. Mengawasinya biar mudah, lek berjubel ikut berjubel lopot, ngarano masalah, ngarano pemungutan suara ulang yang repot pasti semuanya. Lanjut ya, apakah terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali? Iki tidak, harusnya tidak, ya kan? Jika iya, mangkane anak meja sing ndek njaba ndelok tangane kan sudah ada tintanya atau belum dan seterusnya. Undangannya piye diperiksa itu ya. Harusnya tidak. Jika iya serius gue asli serius. Apakah semua saksi dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari pasangan calon? Harus ya. Jika tidak jangan boleh masuk. Kan gitu. Jangan boleh masuk. Engko lek ono saksi ganda nggawa surat mandat.
mereka yang masuk harus bergantian. Apakah ini mungkin? Ya mungkin. Dari dulu ya wis ngono kuwi. Ono saksi sing dikirim dari paslon, ono saksi yang dikirim dari partai pengusung. Nek zaman DPR sing sering ini. Itu nggih, jika memang ada 2 saksi yang masuk 1. Ini harus dicermati tenan. Yo akeh sing WA. Oke. Lanjut 4. Penghitungan suara. Apakah penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai, sebelum pukul 13 waktu setempat? Sorot sambil resiko guys iki. Ambaan yo gak makan siang tah. Jam 1 iki. Gak usah maksa sebelum jam 1. Apakah saksi pengawas TPS, pemantau pemilihan, pewarta dan atau warga dapat menyaksikan? Harus ya. Harus dapat menyaksikan. Lek sampean dijak pindah ning nggen sing peteng ning aja gelem. Nang nggen sing ra iso diwasne wong akeh aja gelem. Nek sampean misalnya dilalah waya penghitungan sampean ra iso ndelok, ya aja gelem, ndak bisa. Kudu clear. Kudu terang terawoco nek jarine. Apakah pengawas TPS diberikan C hasil salinan sesuai jenis pemilihan? Harus ya. Pastikan sing kon sampean iki asli. Nek gak sampean takon PKD. Soale ono KPPS sing gambleh. Salinane dikekno saksi sing gawe laporan. C salinan yang asli diberikan ke saksi, sing dikekno digawe laporan digawe pengawas malah sing kopi. Gak ngono carane. Apakah terjadi intimidasi terhadap penyelenggara pada saat penghitungan suara? Clear masalah ini. Ada atau tidak? Jenengan pasti sudah bisa menjawab ada atau tidak nanti. Jadi selain di sini, jenengan catat juga loh nggih. Sesuatu sing ini kan kejadian khusus yang seharusnya tidak menjadi ya, seharusnya ya menjadi tidak, itu kan kejadian khusus. Catat juga, itu harus masuk di form A. Apakah jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih? Harus sesuai. Harus. Lek gak goleki. A5. Si A4 itu ngene. Oh kan ya kok ngono ya. A5, pengawasan hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. A. Ini nggih. Jadi di sini jenengan isi. Iki jelas, ini nyontoh di plano. Jangan nyontoh di salinan. Mohon diperhatikan. Ini nyontoh di plano, bukan di salinan. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. Ini iso nonton DPT. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB, ini DPTB. Jadi nanti nyontoh saja di plano ndak apa-apa. Iki jangan langsung disamakan loh ya. Untuk pemilihan gubernur sama bupati, DPTB-nya bisa beda loh ya. Pemilih DPTB bisa berbeda. Didelok sitok-sitok aja langsung diisi. Jumlah pengguna hak suara dalam DPK ini juga. Jumlah pengguna hak pilih iki ndelok nduk plano. Semuanya ndelok nduk plano iki. Jumlah surat suara. Nah, ini nyontoh ndek plano kabeh. Yang perlu diperhatikan, data pemilih karo data pengguna surat suara
Apakah harus sama dengan DPT? Tidak. Lah nek mereka gak teko piye? Nah, itu ya. Sesuai rekapnya. Nah, iki isore ya diisi paslon iki, nama paslon sama isi. Nah, ini gak kena ya. Nah, presiden wakil presiden wis enek gambar lur, lagi mergo ngene sing gawe RI ya. Nah, ini sama isi juga. Oke. Nah, ini bisa digeser. Yang kosong misalnya, oh cakupe telu wis bener. Surat suara sah dan tidak sah clear. Nah, ini pastikan ini sudah sesuai. Nah, gak sesuai ketok ya, ada tandanya ya. Lain di laporan Panwas ketok tidak sesuai. Jika tidak sesuai, coba jenengan hitung manual. Suruh menghitung ulang jika perlu. KPPS diminta untuk hitung ulang sampai itu sesuai. Jangan membuat kebijakan-kebijakan sing kompromi, koordinasikan. Jangan mereka-reka angka. Misalnya, lo itu salah, berarti ki 5 jumlahnya. Tidak seperti itu, semuanya harus real sesuai dengan jumlah surat suara, jumlah fisik. Ora oleh dikira-kira. Semuanya dihitung. Misalnya jumlah surat suara sah iku kabeh misalnya pemilih sing teko 400. Nek jumlah surat suara sah 375 berarti sing tidak sah selawe. Jadi kira-kira dihitung, nek kono kan ya wis enek. Itu nggih. Ora usah dikira-kira. Iki urusan negara, urusan pusat. Lanjut form 6, data pemilih dan pengguna hak pilih. Ini Pilbub ya. Iya, clear ini, masalah ini clear. Lah mergo mek loro, niki ada telu jarno jadi otek sing nomor telu. Clear ini sama seperti perlakuannya seperti di gubernur. Itu nggih monggo dipahami bersama. Jika ada penjelasan saya yang salah, tidak sesuai, gak cocok karo hati sampean, mari kita pelajari bersama. Jadi bisa saja pemahaman saya yang salah, bisa saja saya yang belum paham, mari kita diskusikan, kita cari sing bener piye. Tidak ada yang sempurna. Ngono lur, sampai di sini terima kasih. Mari kita diskusikan bersama nih gini grup. Ngono, Roger.